Bedanya dengan sekolah lain, di Sekolah Dasar Islam Terpadu ada aplikasi duniawi dan ukhrawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Alizah, kembali lagi nih ya di podcast berikutnya. Berikutnya adalah podcast ketiga, episode ketiga. Masya Allah, luar biasa Sobat Alizah. Hari ini spesial banget ya, karena hari ini kita bersama sosok yang sangat penting dan berperan di SD Alizah Kota Baru ya. Langsung kita berbincang-bincang dengan beliau hari ini. Tapi sebelum itu kita akan memperkenalkan. Hari ini kita ada kepala sekolah dan juga wakil kepala sekolah. Selamat siang, pagi, malam, Ustazah. Selamat ya. Karena yang nonton ini kan bukan di pagi hari saja. Jadi selamat. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih, tak kenal maka kata sayang. Boleh Ustazah dan Ustaz diperkenalkan dirinya di podcast kali ini. Baik pemirsa sekalian, saya adalah Kepala SD Alizah. Nama saya Muhammad Arya. Dan saya Mira Astiana. Saya di sini diamani sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Insyaallah. Kemudian dan perkenalkan, nama saya Rabiatu Hilda. Saya di sini diamanahkan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Masya Allah. Nah, jadi kita langsung ya berhadapan dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan juga wakil kepala sekolah bidang kesiswaan hari ini. Masya Allah. Nah, ini tema kita hari ini Sobat Alizah. Kita akan mengenal lebih dekat lagi nih ya SD Alizah Kota Baru. Nah, di podcast pertama, di episode pertama kita udah mengenal nih visi misi dari lembaga pendidikan di Alizah ya, di Yasmin. Nah, ini kita di episode ketiga lebih dekat lagi dengan SD Alizah Kota Baru. Nah, bagaimana? Ini kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya, Ustazah ya. Nah, menurut Ustazah, apa sih yang beda dari sekolah-sekolah lain dan sekolah kita, Ustazah? Atau unggulan yang ada di sekolah kita? Boleh untuk kepala sekolah, di versi kepala sekolah boleh? Baik, sebagai kepala sekolah saya melihat perbedaan utama yang mencolok dari SD Alizah dibandingkan dengan SD lain. Bukan karena keislamannya, karena banyak sekolah-sekolah keislaman lainnya ya. Bukan karena keunggulan prestasinya juga, tapi adalah bagaimana kami semua ini memiliki growth mindset atau pola berpikir bertumbuh. Jadi setiap tahun kami selalu memiliki upaya untuk adanya pembaruan, adanya inovasi dalam proses pembelajaran. Kami meyakini bahwa proses pendidikan itu bukan fix atau pakem, melainkan ada industri kreatif sekaligus industri profesional di sana. Jadi selain terus bertumbuh, kita juga terus ada perbaikan-perbaikan. Oke, nah jadi ini ya, uniknya kita nih bukan hanya stuck di situ saja, tapi berkembang ya seperti. Nah, itu uniknya SD Alizah Sobat Alizah ya. Kemudian uniknya di bidang kurikulum nih ya. Mungkin mohon izin untuk Ustazah Mira menjawab pertanyaan ini. Baik. Sekolah Dasar Islam Terpadu Alizah ini di bidang kurikulum kita mengintegrasikan kurikulum nasional dan kurikulum dunia itu berjalan selaras. Jadi ilmu agama dan ilmu pengetahuan berjalan selaras. Nah, pendekatan dan metode yang digunakan juga pendekatan aktif, kreatif anak-anak, sehingga anak-anak itu bisa lebih ditambahkan dengan kritis. Wow, luar biasa ya Alizah ini bukan hanya ilmu dunia saja yang kita dapat, tapi juga akhirat kita dapat. Iya, benar sekali. Itu luar biasa. Kemudian keunggulan di bidang kesiswaan ya. Mohon izin untuk kepala sekolah bidang kesiswaan. Apa sih keunggulan yang ada di sekolah kita, Ustazah? Baik, untuk keunggulan SD Alizah sendiri di bidang kesiswaan, itu tentunya di SD Alizah kita memiliki pendidikan karakter. Jadi siswa kita di sekolah ini diajarkan untuk untuk ini ya, Ustazah,
selalu melakukan kegiatan-kegiatan Islami ya Ustazah ya. Betul. Kebiasaan setiap hari ya. Terus menerapkan pembiasaan adab-adab Islami, mulai dari dia makan, dia berkegiatan sehari-hari di sekolah, itu semuanya tentunya dengan adab-adab Islam. Seperti yang dia bilang tadi, berkarakter ya. Walaupun anak-anak misalkan dia nih ya sedang bermain bola, tapi saat dia waktu zuhur atau azan, mereka langsung mendatangi tempat sholat ya. Nah itulah bedanya di Al-Izzah ya. Karakter itu ditumbuhkan dari hati ya, dari karakter. Dan makan minumnya duduk ya, dilarang makan minum berdiri. Nah itu di kebiasaan di Al-Izzah itu sangat ditekankan untuk anak-anak ya. Masya Allah. Bisa jadi di bidang kurikulum, kemudian di kesiswaan itu semuanya tertata dengan rapi, bahwa itu adalah keunggulan yang ada di Al-Izzah. Apa kabar? Oke, baik. Nah Sobat Al-Izzah, Ulun juga penasaran nih ya, lebih dekat lagi. Apa saja sih kegiatan di pagi hari ini ya sebagai waktu yang sangat produktif di sekolah kita Ustazah? Mungkin kesiswaan ya. Baik, dari pagi, dari anak-anak sampai ke sekolah, itu mereka disambut oleh guru-guru. Masya Allah. Dari di depan pagar mereka disambut dengan 5S tentunya. Salam, sapa, sopan, santun. Kemudian masuk kelas, tentu saja mereka diperhatikan kerapiannya dari kerudung sampai kaos kaki, diperhatikan seluruhnya. Kemudian setelah itu mereka melakukan kegiatan baris berbaris. Tentunya di sana di baris berbaris itu selalu kita amalkan pengucapan visi misi. Jadi anak-anak SDIT Al-Izzah ini tentu saja mereka tahu mengenal bagaimana visi misi dari sekolah kita tentunya. Nah setelah kegiatan tersebut mereka langsung menuju ke tempat sholat duha masing-masing. Nah, tentunya dengan didampingi oleh para pendamping, guru-guru damping. Kalau untuk siswa kelas 4 sampai 6 mereka khususnya di musola. Kemudian untuk kelas 1 dan 2 mereka di kelas masing-masing, mereka masih didampingi oleh guru wali kelas dan juga pendamping. Kemudian untuk kelas 3 mereka juga melakukan sholat duha di kelas masing-masing gitu. Kemudian setelah kegiatan tersebut kita adakan daily report. Itu salah satu program kita. Jadi di daily report ini setiap hari tentunya para wali kelas itu menanyakan bagaimana ibadah mereka. Itu poin pentingnya. Bagaimana ibadah mereka kemarin. Misalnya sholat subuh, siapa yang hari ini sholat subuh tepat waktu misalnya. Jadi untuk siswa-siswa kita yang jarang sholat, kalau mereka ditanya terus setiap hari, tentu mereka termotivasi. Jadi mereka merasa malu mungkin ya sama teman-teman yang lain kalau mereka nggak sholat seperti itu. Salah satu contohnya. Selain itu wali kelas juga bisa memberikan motivasi. Tentunya sebelum mereka melakukan kegiatan pembelajaran di daily report itu wali kelas memotivasi mereka supaya mereka bisa semangat untuk mengikuti pelajaran. Sedetail itu ya. Itu masih pagi loh. Masih pagi. Belum lagi sampai siang. Tapi ini pertanyaan pagi aja dulu ya. Oke, luar biasa. Sedetail itu sampai ada pertanyaan untuk bisa memotivasi anak-anak agar lebih dekat ya kepada Sang Pencipta. Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Oke, berikutnya nih pertanyaan tentang kurikulum yang ada di sekolah kita. Nah, bagaimana tuh kurikulum terpadu yang diterapkan di sekolah kita Ustazah? Kan ini namanya SDIT Al-Izzah ya. Sekolah Islam Terpadu Al-Izzah. Apa kabar? Boleh Ustazah? Untuk terpadu, kepanjangan dari T-nya adalah telaah, E-nya adalah eksplorasi, R-nya rumuskan, apalagi? Presentasikan, A-nya adalah aplikasikan, D-nya adalah duniawi, dan E-nya adalah ukhrawi. Itu merupakan pendekatan
dari jaringan sekolah Islam terpadu, dan itu masuk ke dalam langkah-langkah pembelajaran pada RPP. Kalau di sekolah dasar Islam terpadu namanya adalah desain alur pembelajaran. Nah, guru menerapkan pendekatan itu kepada siswa. Nah, bedanya dengan sekolah lain, di sekolah dasar Islam terpadu ada aplikasi duniawi dan ukhrawi. Ya, itu. Oke, wow, luar biasa ya kurikulumnya. Mencakup semuanya ya. Iya, Ada duniawi dapat, akhirat dapat. Nah, jadi sobat Aliza, jangan khawatir ya, anaknya sekolah di sini dapat ilmu dunianya dapat. Ilmu akhiratnya juga dapat ya. Luar biasa. Mengamalkannya juga di dunia itu seperti apa. Apalagi di sekolah ya, seperti kesiswaan kita terapkan apa-apa yang udah disusun oleh Islam, kurikulum Islam terpadu, seperti makan minumnya duduk, tidak boleh berbicara, kemudian baca doa, masya Allah, luar biasa. Adab makan, iya, disampaikan kepada anak-anak. Nah, bukan hanya di kegiatan sehari-hari, juga di pembelajaran itu juga dimasukkan ya, Ustaz? Benar, kita sampaikan juga ada hadisnya, Iya. ada amalan apa yang digunakan ketika pembelajaran itu. Contoh misalkan pelajarannya apa kayak gitu ya? Contoh pembelajarannya misalnya terkait tentang membersihkan diri. Nah, hadis atau tentang Quran surah apa tentang kebersihan itu disampaikan ke anak. Bagaimana cara mengaplikasikannya di dunia dan akhiratnya. Yes. Jadi dimasukkan semua ya tentang Al-Quran, hadis, karena itu landasan kita ya Ustazah ya di kehidupan kita. Wah, luar biasa ya. Nah, Sobat Aliza, ini dua ustazah yang menjawab. Sekarang ulun mau ke kepala sekolah ya. Kepala sekolah dari tadi senyum-senyum dan memang ya ini adalah tombaknya juga ya. Selain kepala sekolah, ustazah juga orang tua ya. Tapi tugas yang sangat yang berat ya menurut ulun ya. Kepala sekolah ini mengatur guru-guru, kemudian juga siswa-siswanya, kemudian menghadapi orang tua ya. Nah, kepala sekolah nih Ustaz Aryan nih. Apa aja yang Ustaz pikirkan atau Ustaz inginkan ya untuk beberapa tahun ke depan nih untuk SDIT Aliza Kota Baru? Baik, Ustaz. Baik, sebelum saya menjadi kepala sekolah kemarin sempat kami melaksanakan semacam seleksi. Nah, di sana saya pribadi sebagai kepala sekolah mengajukan beberapa program unggulan yang saya canangkan secara pribadi ya. Tentunya sebelum mencanangkan visi misi pribadi atau visi misi sebagai kepala sekolah, kita tentunya akan menjalankan visi misi yayasan yang kemarin disampaikan di podcast sebelumnya itu, yaitu terwujudnya generasi pemimpin Robbani yang mandiri, berprestasi dan rahmatan lil alamin. Ada 4 akronim atau 4 slogan di situ. Ada pemimpin Robbani, kemudian anaknya mandiri, anaknya berprestasi, dan juga rahmatan lil alamin, baik bagi sesama semua orang. Nah, kemudian capaian 10 tahun itu adalah dimana saya ingin pertama sekolah Islam terpadu memiliki akreditasi A. Karena hari ini kita masih belum mencapai itu. Kemudian yang kedua, saya ingin membangun sekolah berbasis kepemimpinan. Selain tadi visi misi yayasan, kepemimpinan ini dapat ditelurkan menjadi program-program seperti di kepramukaan, kemudian di kegiatan kelas itu sendiri, di kurikulum kita mendorong ustaz-ustazah pengajar ini juga menjalankan konsep kelompok ya, kolaborasi. Di sana mungkin nanti pergantian jadi ketua kelas, ketua kelompok maksudnya. Dan juga sekaligus juga di situ ada ketua kelas ya, bergiliran. Jadi sedikit banyak bisa melatih anak-anak menjadi pemimpin. Kemudian saya juga bercita-cita ingin menghadirkan sekolah berbasis bahasa asing juga. Mungkin di awalnya kita berbasis bahasa Inggris, kemudian ke depan berbasis bahasa Arab. Nanti mungkin ada Arabic Day, ada English Day.
khusus di beberapa hari yang kita konsentrasi menggunakan bahasa asing tersebut. Karena mau tidak mau bahasa ini adalah senjata utama di masa-masa zaman sekarang ya. Dimana adanya globalisasi, adanya perkembangan zaman, menuntut kita harus menguasai bahasa asing juga. Selain bahasa daerah yang perlu kita lestarikan, bahasa Indonesia juga bahasa asing yang umum dipakai di mancanegara harus kita buat ya. Kemudian juga program lainnya adalah kita ingin memiliki sekolah yang nyaman, anak-anaknya bahagia, ceria, sehingga saya pikir di sudut-sudut sekolah diharapkan ada taman-taman bermain, kemudian taman-taman edukasi, sekaligus juga mungkin dekorasi-dekorasi baik itu pagar maupun dinding-dinding yang bisa dihias, dilukis, sehingga anak-anak tuh melihat inspirasi di sana. Bahkan saya pikir juga WC, toilet, apalagi kelas diharapkan bisa menjadi sumber inspirasi bagi semua anak. Ada lukisan atau ada kreativitas di sana, sehingga anak-anak kita tumbuh punya daya nalar tinggi, wawasannya tinggi. Mungkin banyak lagi program, tapi itu hal yang terpikirkan hari ini ya. Baik itu program pemimpinan, kemudian sekolah berbahasa asing, sekaligus juga secara surprise menyenangkan bagi anak-anak. Luar biasa ya. Programnya itu sekritis itu ya, sedetail itu. Agar anak itu lebih menyenangkan ya. Iya, betul luar biasa. Nah, jadi program-program yang Pian sebutkan itu luar biasa. Hari ini apakah udah terterapkan? Gimana? Nah, hari ini kita mengawali step by step. Kita sudah ada beberapa pojok bermain. Di kelas juga sudah ada pojok baca bermain juga ya. Kami tidak tertutup jika anak membawa mainan ataupun membawa sarana bermain yang mereka anggap bisa menyenangkan, entah itu permainan papan, monopoli, catur, itu mungkin salah satunya. Kemudian juga kita sudah mulai melengkapi juga fasilitas olahraga ya, seperti bermain basket, main badminton ke depannya, dan nanti lapangan sekolah kita cat tuh basket untuk badminton sekaligus gitu ya, sekaligus futsal juga. Kemudian kita hari ini juga sedang bekerja sama dengan pihak Dinas Pendidikan, di mana Dinas Pendidikan juga bekerja sama dengan pihak program pendidikan berbahasa Inggris. Jadi ada sekolah berbahasa Inggris dan salah satunya SD Al-Izah menjadi bagian dari pelatihan tersebut. Bahkan kita menjadi tuan rumah untuk tempat kegiatan pelatihan bahasa Inggris. Jadi ini salah satu tonggak awal nanti untuk menjalankan program sekolah berbahasa Inggris ini. Nah, sekaligus kita sebenarnya berbahasa Inggris sudah ada mata pelajarannya ya. Alhamdulillah anak-anak juga baik di situ perkembangannya dengan guru yang juga berkompeten ya, Ustazah Nisa di situ. Kemudian kita juga ada Exco English Club di situ. Nah, jadi insyaallah mendukung visi misi tersebut. Fasilitas bermain sudah mulai kita canangkan dan program kepemimpinan siswa juga sudah mulai berjalan. Betul. Walaupun belum ke ujung lagi, masih proses. Di Al-Izah juga ada program Market Day ya. Juga ada bakat siswa. Tahun bakat. Nah, itu berhubungan dengan kesiswaan ya, ya. Oke. Jadi itu apa sih? Kenapa jadi terciptanya program-program itu? Atau memang dari pusat atau gimana nih? Dikemas lagi oleh kita atau gimana, Ustazah? Kenapa jadi harus ada panggung bakat sih? Kenapa sih harus ada Market Day sih? Kenapa? Tentunya yang pertama kita ingin beda dengan sekolah yang lain yang ada di Kota Baru. Karena yang belum tahu cuma Al-Izah sih ya yang ada Market Day yang rutin yang kita betul sekali lakukan. Mungkin sekolah lain juga ada ya, tapi seingat saya mungkin sekolah kita yang paling pertama melaksanakan Market Day di sekolah. Tentunya kalau Market Day ini tujuannya untuk mengajarkan kepada siswa bagaimana cara berwirausaha. Jadi mereka diajarkan bagaimana jadi entrepreneur yang muda. Mungkin suatu saat akan bermanfaat bagi mereka. Sangat pasti dong.
Terus untuk panggung bakat sendiri, tentunya di situ adalah wadah untuk mereka siswa-siswi SDT Al-Iza menampilkan potensi yang mereka punya. Kita bebas ya, tidak hanya yang Islam-Islami saja. Pokoknya apapun bakat mereka, silahkan ditampilkan di sana. Wah, luar biasa. Jadi sekolah ini juga memiliki membukakan tempat atau wadah untuk bisa anak-anak bisa berekspresi. Betul. Mereka ya. Oke, nah jadi bukan hanya itu tadi program kesiswaan. Nah ini yang paling penting juga adalah program ibadah anak, kemudian juga sholat, kemudian hafalan Al-Quran. Nah itu apakah ada trik atau bagaimana cara mengajarkan ibadah hafalan Al-Quran kemudian sholatnya di sekolah kita? Nah boleh yang menjawab kepala sekolah atau wakil kepala sekolah? Bagaimana cara mengajarkan ibadah anak-anak nih ya Ustazah? Apakah ada trik atau tips di sekolah kita untuk mengajarkan ibadah ini? Masih mungkin nanti bisa ditambahkan kurikulum selaku penanggung jawab kegiatan tersebut. Jadi ibadah di SDT Al-Iza tentu saja kita jalankan sesuai syariat Islam ya. Yang penting dalam dilaksanakan yang wajib dulu di sepuk waktu sekolah ya, seperti sholat zuhur. Nah itu kita kemas dengan semaksimal mungkin ya. Dimana pertama siswa kita jadwalkan untuk hadir ke mushola maupun ada yang di kelas masing-masing. Kemudian guru-guru juga semua sekolah semua yang ada di sekolah sholat di mushola. Jadi guru-guru bisa mendampingi sekaligus memberi contoh kegiatan sholat. Ini wajib bagi kita semua warga sekolah, kan sampai satpam, sampai petugas dapur, kita semua wajib. Kemudian ibadah lain seperti sunnah ya, sholat duha, kemudian juga baca Al-Quran. Ini terintegrasi dalam pembelajaran di jadwal pembelajaran. Mungkin kalau di SD lain atau di sekolah lain jadwal Al-Quran itu dijudulkan BTQ ya, atau baca terus Al-Quran atau BTA gitu. Nah kalau di kita jadwalnya memang Al-Quran dan itu setiap hari. Jadi siswa setiap hari ada pembelajaran Al-Quran karena kita yakini bahwa Al-Quran ini harus continue, harus tetap ada setiap hari. Sebagai ruh kita sebagai mahasiswa muslim itu harus ada. Nah kemudian dengan setiap hari alhamdulillah capaian-capaian yang kita harapkan, lulusan-lulusan bisa lancar baca Al-Quran serta hafalan Al-Quran terwujud dalam kegiatan tersebut. Nah satu lagi Ustaz, kita ada program mata pelajaran khusus atau kami nyebutnya di bagian kurikulum ya, yaitu Bina Pribadi Islami, BPI ya. Nah BPI adalah unggulan kami di Sekolah Islam Terpadu seluruh Indonesia, itu diwajibkan ada. Di sana adalah kita mengundang satu saja, bukan keseluruhan, tidak dari guru kita tapi dari tokoh-tokoh agama gitu ya, yang punya kapa'ah syar'i, punya kapasitas ruhiyah yang mungkin sudah baik. Nah mereka-mereka ini yang alhamdulillah mau bersedia membina anak-anak kita. Jadi seluruh kelas itu ada jadwal BPI, kita hadirkan tokoh-tokoh agama tokoh-tokoh agama Islam ya, dari luar sekolah ya, mereka ngisi pengajian atau baca pembinaan kepada siswa. Namun di selain pembinaan ilmu agama, BPI ini juga diharapkan membina keterampilan hidup juga ya, life skill. Nah anak kalau perlu diajarkan memasang pipa misalnya, beberapa kelompok BPI seperti itu. Kemudian anak-anak memasang listrik misalnya dalam rangkaian-rangkaian sederhana, sehingga selain bermanfaat sebagai muslim yang taat, tapi juga menjadi muslim yang bermanfaat gitu ini. Insyaallah. Oke, luar biasa ya. Cara membimbingnya ya, cara penerapannya itu yang luar biasa sedetail itu. Apalagi beliau adalah kepala sekolah ya, Sobat Al-Iza. Beliau juga bukan hanya memperhatikan siswa-siswanya, tapi memperhatikan bagaimana guru itu menyampaikan atau mentransfer ilmunya ya, Ustarian ya. Oke, luar biasa. Ada lagi ingin ditambahkan satu saja seputar program-program yang ada di sekolah kita? Mungkin saya tidak ada pertanyaan yang terlontarkan, ingin ditambahkan. Ada Ustaz Jamira tambah? Misalkan apa sih kurikulum yang unggul yang ibaratnya
ini loh yang kita fokuskan kayak gitu. Ada Ustazah? Boleh. Sudah ya tadi ya? Dari kesiswaan ya. Boleh dari kesiswaan boleh. Kita punya pramuka. Oh Jadi, iya. pramuka itu ada yang namanya perjusa. Perkemahan Jumat Sabtu. Perkemahan, wow. Sabtu itu untuk kelas 6 ya biasanya. Terus untuk kelas 2 sampai 4 kita ada persari. Perkemahan 1 hari. Nah, jadi ya perkemahan ini itu sangat diminati sekali sama anak-anak. Mereka senang sekali dengan kegiatan tersebut tentunya. Masya Allah. Itu salah satunya. Kemudian kita juga ada program Yaumul Bid. Yaumul Nah, Bid. ini program ini mengajarkan siswa untuk berpuasa selama 1 bulan itu 1 kali. Jadi siswa kita ajarkan berpuasa kalau tidak hari Senin atau Kamis. Nah, itu. Kemudian ada juga satu lagi mabit. Malam bina iman dan takwa. Nah, mungkin Sobat Aliza itu asing ya didengar ya, apa itu mabit ya. Nah, mungkin ini kita di sekolah Aliza Kota Baru ada mabit itu, malam bina iman dan takwa. Di situ juga ada program-programnya ya. Apa sih agenda-agenda yang di Betul sekali. Jadi kita programnya di sini juga ada motivasi, ada games juga supaya mereka nggak bosan kan. Ada kegiatan Al-Qur'annya juga. Pokoknya mereka itu dibina Iman dan takwanya. Mereka bermalam di sekolah bersama bermalam. Ustadz Ustadzah juga. Oke, terima kasih Ustazah ya. Kemudian ini terakhir ya mungkin ya. SD Aliza bukan cuma sekolah, Ya. tapi tempat tumbuhnya generasi hebat. Kenapa itu Ustaz? Baik, generasi hebat adalah suatu canangan ya, mungkin pemerintah kita dari Presiden Jokowi sampai Presiden Prabowo juga hari ini ya, termasuk juga bupati kita hebat ya, Kota Baru hebat. Dan ini memang akronim yang cukup sakti ya, hebat. Kita ingin mencetak generasi hebat ini artinya generasi yang di luar dari baik, di atas lagi dari baik. Jadi di atas baik itu ada hebat. Kenapa kita butuh generasi ini? Karena dunia ini sepertinya perlu jawaban bagi tantangan masa depan. Ya, kita hari ini mendapati adanya krisis alam, ya kan, krisis iklim ya hari ini. Kemudian krisis sosial kadang juga muncul, ada krisis ekonomi, krisis kehidupan lah, sosial masyarakat semuanya. Maka perlu orang-orang yang di atas baik. Baik itu tidak cukup kan menurut kita. Baik mungkin dia hanya baik untuk pribadi sendiri, dia taat sendiri, tapi kita harap generasi yang hebat, dia bisa bermanfaat, menularkan motivasi bagi orang lain juga. Nah, maka dari itu kita susunlah program-program tersebut, mewujudkan generasi hebat, dan mungkin ini juga berkesinambungan dengan visi generasi emasnya Indonesia di tahun 2045. Dan ini kita mention karena kita meyakini bahwa hari anak-anak yang kita didik hari inilah yang akan menjadi generasi emas tersebut di 2045 tersebut. Mereka yang hari ini usia 12 tahun itu nanti di usia produktif ya, di usia 30, 40 bahkan di umur krusial ya, mereka bahkan mungkin jadi bupati, jadi presiden bahkan ya. Nah, diharapkan Profesi yang tepat ya. pendidikan yang mewadahi mereka itu harus ada, dan kita SD Aliza menjawab ini. Dan jangan lupa SD Aliza kami rasa belum cukup, karena SD Aliza masih mengakomodir masa pertumbuhan dasar atau sekolah dasar. Diharapkan nanti lulusan SD Aliza, jadi kalau ingin benar-benar jadi hebat dan generasi emas, dia harus melanjutkan ke SMP IT Aliza. Iya dong. Atau kemudian ke SMA IT Aliza yang insya Allah kita akan wujudkan tahun ini. Amin. Bahkan kita pun bercita-cita ingin membangun Universitas Aliza gitu. Kota Baru ya. Di bawah yayasan Mas Olim Mesin Saejan ini kita ingin mewujudkan pendidikan komprehensif ya. Diharapkan dari lahir kan, dari bayi kalau bisa sekolah di sini sampai nanti kuliah S1, S2, S3 kalau bisa kita hadirkan. Nah, alhamdulillah hari ini kita sampai sudah di SMP dan mau buka SMA. Nah, mohon dukungan kita semuanya untuk menjadikan anak-anak kita, termasuk yang utama anak-anak kami juga yang bersekolah di sini,
dari awal mendirikan sekolah ini adalah cita-cita di antara pendiri-pendiri ini adalah mewujudkan anak-anak kita sendiri ini bisa sekolah sesuai harapan kita gitu ya. Ya kita hadirkan sholat di sekolah, dapat juga misalnya ibadah Al-Quran, ibadah-ibadah lainnya serta pembelajaran Al-Quran. Komprehensif lah menjadi seorang muslim yang lengkap, baik itu untuk akhirat maupun dunianya juga. Terima kasih. Ya mungkin ada yang ditambahkan Ustazah tentang program yang ada di Al-Izzah? Baik, saya akan saya tambahkan lagi. Ini pembelajaran kita setiap hari ada pembelajaran Al-Quran kan. Nah, metode pembelajaran Al-Quran tersebut namanya adalah metode Ilman Waruhan. Nah, program ini berdasarkan dari JSIT Indonesia ya, Setia. Nah, ini diajarkan setiap hari sesuai dengan jadwal, dan guru-guru Al-Quran pun hampir sama banyaknya dengan guru-guru mata pelajaran. Karena jumlahnya ya? Iya, benar sekali. Di situ mereka belajar dengan metode yang digunakan tadi, metode Imanu Waruhan. Selain belajar dengan metode Iman Waruhan, anak-anak itu dalam kegiatan pembelajaran Al-Quran mereka menghafal. Nah, hafalan mereka itu sudah disesuaikan dengan jenjang kelas 1 hafalannya disesuaikan sesuai dengan capaiannya. Iya, benar. Nah, itu ya. Sehingga nanti setelah mereka lulus, mereka sudah selesai dengan metode Iman Waruhan tadi. Ada berapa metode Iman Waruhan? Ada 5 jilid ya? 5 jilid. Sebelumnya ada metode yang kita pakai ya di sekolah ini ya. Sekarang di dalam Iman Waruhan. Iya, itu luar biasa. Jadi pelajaran ini adalah dikhususkan ya maksudnya di jam pembelajaran. Dulu ya di Ulun SD memang tidak ada. Memang adanya cuma BTA, ada agama dan tidak itu ada. Satu kali dalam satu hari. Satu pekan, satu minggu malah satu kali pembelajaran. Tapi kalau di sekolah kita sekarang ya dikhususkan untuk setiap hari itu memang ada jadwal jam Al-Quran. Oke, luar biasa Aziza. Itulah keunggulan yang ada di SD tadi sempat abang. Terakhir nih, Ulun mau minta kata-kata atau closing statement untuk podcast hari ini. Mulai dari Ustazah. Baik, tentunya STIT Al-Izzah beda dan unik. Nah, kepada ayah bunda yang di luar sana, jika ayah bunda ingin bergabung bersama kami, silahkan daftar sekarang di STIT Al-Izzah Kota Baru ya. Betul sekali. Terima kasih. Selanjutnya Ustazah Mira boleh kasih kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, SDIT Al-Izzah itu berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Selain tadi kita sampaikan ilmu pengetahuannya dapat, ilmu agamanya dapat, selaras duniawi ukhrawi ada aplikasikan. Ayah bunda yang ingin anak-anaknya mendapatkan ilmu pengetahuan dan ilmu agama yang selaras, silahkan menuju ke sekolah SDIT Al-Izzah Kota Baru. Insya Allah. Terima kasih Ustazah. Selanjutnya, terakhir banget dari kepala sekolah kita hari ini. Baik, ayah bunda sekalian, kakak adik-adik yang menjadi pemirsa Al-Izzah podcast hari ini, kami izin sampaikan dari berbagai keunggulan, terobosan, inovasi yang kami lakukan. Sekali lagi bukan atas dasar kami, tapi melainkan hidayah dari Allah SWT. Maka segala sesuatunya kita meyakini adanya peran serta Allah dalam membangun sekolah ini. Kemudian dalam menjalankan sekolah tentu saja tidak sesempurna yang dilihat ataupun yang terawang. Kita pasti menjalani proses. Kita semua lagi berproses. Kalaupun nanti ada salah, hilap dalam proses pendidikan ini ya, kekurangan sedikit dan ini mohon dimaklumi ya Bapak Ibu. Jadi satu sisi kami selalu berusaha yang terbaik bagi sekolah, tapi ekspektasi orang tua jangan juga terlalu besar
melainkan ekspektasi besar itu adalah dari Allah SWT yang mewujudkannya. Nah, demikian Masya Allah. dari kami. Oke, terima kasih Ustazah. Hari ini udah mau berbincang-bincang lebih dekat lagi dengan SD Taliza Kota Baru ya di podcast kita hari ini. Dan jangan lupa juga nih teman-teman Sobat Taliza, di subscribe ya, di komen-komen atau mungkin ada pertanyaan ya nanti setelah ini silahkan di komen, insya Allah akan dijawab ya di episode berikutnya dengan narasumber yang luar biasa. Oke. Hari ini juga terima kasih banyak kepada Ustazah Hilda, Ustazah Mira, Ustaz Aryan yang sudah menjadi narasumber di episode podcast kita hari ini ya, di podcast ketiga. Baik, kita tutup dulu dengan membaca Alhamdulillah. Oke, sekian dari ulun hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.